Selamat datang di tengah rimbunnya hutan pinus lereng Gulung Kawi, sebuah tempat di mana keindahan alam yang memukau bertemu dengan kabut misteri yang menyelimuti sejarah panjang tanah Jawa. Di sini, di balik gemuruh air yang jatuh dari ketinggian 84 meter, tersimpan sebuah narasi pilu tentang cinta, kehilangan, dan kesetiaan seorang wanita yang abadi dalam nama Coban Rondo. Kabupaten Malang memang dikenal sebagai surganya destinasi wisata alam, namun tidak ada yang memiliki aura sekuat Coban Rondo yang terletak di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon. Secara administratif, lokasi ini berada di ketinggian 1.135 meter di atas permukaan laut, memberikan suhu udara yang sejuk, namun terkadang terasa sangat dingin menusuk tulang bagi para pengunjung. Nama Coban Rondo sendiri secara harfiah berasal dari bahasa Jawa, di mana coban berarti air terjun dan rondo berarti janda. Penamaan yang unik namun terdengar sedikit menyedihkan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan sebuah penghormatan sekaligus pengingat akan tragedi besar yang menimpa seorang putri cantik bernama Dewi Anjarwati pada masa kejayaan kerajaan lampau di Nusantara. Kisah ini bermula saat Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi memutuskan untuk menikah dengan Raden Baron Kusuma dari Gunung Anjasmoro. Pernikahan mereka pada awalnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa, namun sebuah keputusan besar yang mereka ambil di usia pernikahan yang baru menginjak usia selapan atau 36 hari menjadi awal dari petaka yang tak terduga. Meskipun dilarang oleh orang tua mereka karena usia pernikahan yang masih sangat muda menurut hitungan primbon Jawa, Dewi Anjarwati dan Raden Baron Kusuma bersikeras untuk melakukan perjalanan menuju Gunung Anjasmoro. Mereka mengabaikan wejangan para tetua yang memperingatkan adanya bahaya besar yang mengintai bagi pasangan baru yang bepergian jauh sebelum melewati masa pingitan yang ditentukan adat. Di tengah perjalanan yang melelahkan melewati hutan belantara, rombongan pengantin ini tiba-tiba dicegat oleh seorang pria perkasa bernama Joko Lelono. Joko Lelono seketika terpikat oleh kecantikan Dewi Anjarwati yang luar biasa dan berniat untuk merebut sang putri dari tangan suaminya, yang memicu ketegangan luar biasa di tengah hutan yang sunyi dan lembab tersebut. Raden Baron Kusuma yang tidak ingin istrinya diganggu, segera memerintahkan pengawal setianya untuk menyembunyikan Dewi Anjarwati di balik air terjun yang tersembunyi. Sang putri kemudian duduk di atas sebuah batu besar di balik tirai air, menunggu dengan hati yang berdebar kencang, sementara suaminya bersiap menghadapi tantangan maut dari Joko Lelono yang penuh dengan ambisi jahat. Pertarungan hebat pun pecah antara Raden Baron Kusuma dan Joko Lelono di area yang sekarang menjadi kawasan wisata ini. Keduanya memiliki kesaktian yang sangat tinggi, membuat pertarungan berlangsung sengit selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Dentuman senjata dan ilmu kanuragan mereka konon menggetarkan pepohonan di sekitarnya, menandakan betapa krusialnya harga diri dan cinta mereka. Nas bagi kedua belah pihak, pertarungan yang sangat melelahkan itu berakhir dengan kematian tragis keduanya. Raden Baron Kusuma dan Joko Lelono sama-sama menghembuskan napas terakhir akibat luka-luka yang mereka derita. Dewi Anjarwati yang masih setia menunggu di balik air terjun tidak menyadari bahwa suaminya telah pergi untuk selamanya, meninggalkan dirinya dalam status janda di usia yang sangat muda. Sejak saat itulah, Dewi Anjarwati sering terlihat meratapi nasibnya di atas batu besar di bawah kucuran air terjun, meratapi cinta sejatinya yang hilang karena ketidaksabaran mereka mengikuti aturan adat. Air mata sang putri seolah-olah menyatu dengan aliran air terjun yang deras, memberikan nama abadi bagi tempat ini sebagai Coban Rondo atau air terjun janda yang keramat. Hingga saat ini, batu besar yang konon menjadi tempat Dewi Anjarwati duduk menanti suaminya masih bisa dilihat oleh para pengunjung di bawah guyuran air. Banyak yang percaya bahwa energi kesedihan dan kesendirian sang putri masih tertinggal di sana, memberikan nuansa melankolis yang mendalam bagi siapapun yang memiliki kepekaan batin saat berkunjung ke lokasi wisata alam ini. Secara teknis geografis, Coban Rondo merupakan bagian dari aliran air yang berasal dari sumber mata air Cemorodudo yang terletak di lereng Gunung Kawi. Debit airnya sangat stabil sepanjang tahun, mencapai 90 hingga 150 liter per detik, yang menjadikannya salah satu air terjun paling produktif dan indah untuk dinikmati di wilayah Jawa Timur.
Ketinggian terjunan air yang mencapai 84 meter menciptakan percikan uap air atau mist yang jangkauannya bisa mencapai puluhan meter dari titik jatuh. Hal ini menciptakan fenomena pelangi kecil di siang hari saat sinar matahari menembus butiran air, sebuah pemandangan yang kontras dengan legenda sedih yang melatar belakangi sejarah tempat yang sangat megah ini. Namun, di balik keindahannya, terselip sebuah mitos yang sangat populer dan dipercayai secara turun-temurun oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Konon, pasangan kekasih yang datang berkunjung ke Coban Rondo seringkali mengalami keretakan hubungan atau putus cinta tak lama setelah mereka meninggalkan kawasan air terjun ini, yang sering dikaitkan dengan kutukan atau aura negatif dari Dewi Anjarwati. Mitos ini berkembang sedemikian rupa sehingga banyak pasangan yang merasa ragu untuk datang ke sini. Logika masyarakat menyebutkan bahwa Dewi Anjarwati yang merasa iri atau tidak ingin melihat kebahagiaan orang lain karena nasibnya yang malang, memberikan energi yang dapat memicu pertengkaran atau ketidakharmonisan bagi pasangan yang berani menunjukkan kemesraan di wilayah kekuasaannya yang penuh duka. Meskipun terdengar seperti takayul, banyak testimoni dari pengunjung yang mengaku bahwa hubungan mereka memang berakhir setelah mengunjungi tempat ini. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang psikologis, fenomena ini mungkin terjadi karena sugesti kolektif yang kuat, di mana pasangan menjadi lebih sensitif dan waspada terhadap masalah kecil dalam hubungan mereka setelah mendengar cerita mengenai kutukan air terjun janda. Pihak pengelola Taman Wisata Coban Rondo sendiri sebenarnya telah berusaha mengalihkan perhatian dari mitos negatif tersebut dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang menyenangkan. Kini, kawasan ini tidak hanya tentang air terjun, melainkan sebuah kompleks wisata terpadu yang menawarkan berbagai aktivitas outdoor yang seru bagi keluarga dan komunitas yang ingin berlibur tanpa rasa takut akan mitos. Salah satu daya tarik utama selain air terjun adalah Labirin Coban Rondo, sebuah taman dinding tanaman setinggi 2 meter yang dirancang menyerupai labirin rumit. Di sini, pengunjung bisa bermain patak umpet atau mencoba menemukan jalan keluar menuju kolam air mancur di tengahnya, sebuah aktivitas yang sangat populer untuk diunggah ke media sosial karena estetikanya yang unik. Selain labirin, terdapat juga area perkemahan yang sangat luas, lapangan tembak, hingga wahana petualangan seperti Flying Fox dan persewaan ATV. Keberagaman fasilitas ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman yang lebih positif bagi wisatawan, membuktikan bahwa Coban Rondo adalah tempat untuk bersukacita dan menikmati kebesaran ciptaan Tuhan di tanah Jawa yang sangat subur ini. Bagi para pecinta flora dan fauna, hutan di sekitar Coban Rondo juga merupakan rumah bagi berbagai spesies monyet ekor panjang yang hidup bebas. Pengunjung seringkali dapat berinteraksi langsung dengan mereka, meskipun tetap diingatkan untuk waspada, karena monyet-monyet ini sangat cerdik dalam mengambil barang atau makanan milik wisatawan yang kurang berhati-hati saat sedang berjalan kaki. Akses menuju lokasi ini pun tergolong sangat mudah dan sudah teraspal dengan baik, memungkinkan kendaraan roda 2 maupun bus besar untuk mencapai area parkir yang sangat luas. Jaraknya hanya sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota wisata Batu, menjadikannya salah satu destinasi wajib dalam paket perjalanan wisata bagi siapapun yang sedang berlibur di Malang. Menariknya, meskipun mitos kutukan putus cinta tetap ada, jumlah pengunjung ke Coban Rondo justru tidak pernah sepi, terutama pada akhir pekan dan hari libur nasional. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik visual dan sejarah dari air terjun ini jauh lebih kuat dibandingkan rasa takut masyarakat terhadap kepercayaan mistis yang menyelimuti nama besarnya. Kita harus bijak dalam menyikapi setiap legenda yang ada di Nusantara. Kisah Dewi Anjarwati sebenarnya memberikan pelajaran moral tentang pentingnya mendengarkan nasihat orang tua dan kesabaran dalam menjalani sebuah hubungan. Alih-alih takut akan kutukan, kita seharusnya bisa mengambil hikmah dari kesetiaan sang putri yang tetap menjaga cintanya meskipun maut telah memisahkan raga mereka. Coban Rondo tetap berdiri kokoh sebagai simbol keindahan alam Malang yang tak lekang oleh waktu. Suara gemuruh airnya yang menenangkan, udara segarnya yang membersihkan paru-paru, dan pemandangan hijau yang memanjakan mata adalah obat terbaik bagi siapapun yang ingin sejenak melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan yang sangat melelahkan dan penuh tekanan. Jadi, apakah Anda berani menguji nyali dan membuktikan sendiri keindahan sekaligus misteri di balik Coban Rondo? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar mengenai mitos air terjun janda ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan penjelajahan kami berikutnya ke tempat-tempat paling eksotis dan penuh cerita di seluruh pelosok Indonesia.